Terminologi hadis Nabi, konsep dasar hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita yang disampaikan dari seseorang ke orang lain. Dalam istilah syariat, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Hadis qauliyah adalah segala perkataan Nabi dalam berbagai situasi dan tujuan. Hadis fi'liyah adalah segala tindakan Nabi seperti cara beliau sholat, berhaji, atau memutuskan perkara. Hadis takririyah adalah tindakan atau ucapan sahabat yang diketahui Nabi dan beliau membiarkannya tanpa penolakan. Diamnya Nabi menjadi tanda bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Jika Nabi diam terhadap sesuatu perbuatan yang tidak pernah beliau larang sebelumnya, berarti perbuatan itu dibolehkan. Namun, jika Nabi pernah melarang sebelumnya dan tetap diam ketika perbuatan itu dilakukan, maka diamnya berarti tidak boleh karena bisa jadi Nabi belum mengetahui bahwa larangan itu diulangi. Pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau jalan yang biasa ditempuh. Dalam Islam, sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi contoh bagi umatnya. Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan bahwa Nabi adalah panutan utama bagi umat Islam dalam bersikap dan beramal. Karena itu, mengikuti sunnah berarti meneladani cara hidup Nabi. Pengertian khobar. Secara bahasa, khobar berarti berita. Dalam konteks ilmu hadis, khobar ini memiliki arti yang mirip dengan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis khusus untuk berita Nabi, sedangkan khobar biasa mencakup berita dari Nabi maupun selain Nabi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keduanya sama saja. Dengan kata lain, semua hadis bisa disebut khobar, tetapi tidak semua khobar bisa disebut hadis. Pengertian atsar. Secara bahasa, atsar berarti bekas atau peninggalan. Secara istilah, atsar sering digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Namun, sebagian ulama juga menggunakan untuk menyebut hadis Nabi sendiri. Jadi, atsar bisa berarti peninggalan Rasulullah maupun sahabat-sahabatnya. Unsur-unsur hadis. Sebuah hadis terdiri dari 3 bagian penting, sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian nama-nama perawi, orang yang meriwayatkan hadis, dari Nabi sampai kepada orang yang menuliskannya. Matan adalah isi atau teks hadis, yaitu perkataan Nabi yang menjadi pokok ajaran. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sanad disebut juga rantai periwayatan karena di sanalah keaslian hadis dapat diuji. Matan adalah bagian isi yang mengandung makna atau pesan dari Nabi. Rawi berperan penting karena melalui merekalah yang hadis disampaikan dan dijaga keasliannya. Perbandingan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia. Hadis qudsi adalah sabda Nabi yang isinya berasal dari Allah, tetapi lafadznya disusun oleh Nabi sendiri. Hadis nabawi adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang bersumber dari wahyu hasil ijtihad beliau sendiri. Kesimpulannya, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk memahami hukum Islam secara benar, kita perlu memahami istilah-istilah penting yang berkaitan dengan hadis seperti sunnah, khobar, dan atsar. Hadis terdiri dari unsur sanad, matan, dan rawi yang menentukan keaslian dan keabsahannya. Selain itu, penting juga memahami perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi agar tidak salah dalam mengambil hukum. Dengan memahami ilmu hadis secara benar, para pelajar dan peneliti Islam dapat menafsirkan ajaran agama dengan tepat serta menghindari kekeliruan dalam pengambilan hukum Islam.